selamat Natal, kalau saya Lebaran dia ucapin selamat Lebaran buat saya. Jadi setahun cuma sekali aja komunikasi. Jadi waktu itu tiba-tiba dia telepon, dia nge-ping, dan kebetulan hari itu memang saya lagi jenuh sama bisnis jaringan terus sekalian. Jadi saya dalam kondisi waktu itu tidak punya penghasilan, kurang lebih 4 bulan saya luntang-lantung karena MLM sebelumnya saya jalankan tiba-tiba jatuh di tengah jalan dan saya nggak siap. Jadi dan sudah ada rasa sakit hati sama bisnis MLM. Di sini ada nggak yang sakit hati sama MLM? Pokoknya yang kalau melihat bulat-bulat romannya mukanya udah menyong aja kan? Saya pun sama waktu itu. Ya. Jadi waktu itu Pak Bancen sebelum dia cerita di telepon saya langsung tembak begini. Cen, kalau lu mau ngajakin main MLM murni yang jualan, gua nggak bisa. Kenapa? Gua orang Betawi, gengsi gua gede, biar kartu miskin juga. Egonya kan gede, bener nggak? Betawi kan begitu ya kan? Ya, suruh jualan ditolak orang, mendingan kita kasih barangnya daripada dicelah-celahin. Nah, yang kedua kalau lu ngajak main binary yang bonus ting-tong, gua trauma. Kenapa? Baru kemarin jatuh gara-gara bisnis seperti itu. Yang ketiga, kalau lo main asuransi, gue juga nggak bisa jual polis. Gue nggak ngerti tuh yang namanya laptop, apa yang bikin ilustrasi, gue nggak paham begitu-begituan. Kerjaan gue dulu cuma connect doang, boro-boro laptop mati kan gitu. Jadi apaan yang lo mau tawarin? Udah gue tutup pintu semua. Ya, tapi emang dasar Pak Wancen lebih hebat dari saya kan. Jawabannya lebih meyakinkan lagi. Justru karena lo negatif, makanya gue tawarin nih bisnis. Gue jamin deh lo gak akan tolak nih bisnis. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita udah ngomong gitu, ditambahin lagi ngomong kayak gitu sama dia, kira-kira penasaran gak? Penasaran. Saya bilang nih pintu udah pada ditutupin, dia masih lompat juga ke rumah. Apaan nih kan ini bisnis? Dia bilang, pokoknya saya jamin kamu gak akan tolak saya punya bisnis. Ini beda. Terus kan, akhirnya saya penasaran. Yaudah deh, saya nyerah, saya ketemu deh. Waktu itu masih belum ada presentasi seperti ini, kantor nggak ada karena saya orang nomor 2 yang dia telepon, gitu. Akhirnya kita ngobrol di Sevel, terus kasih lihat semuanya pakai fotokopian. Nah di situ saya bawa pulang, saya lihat, saya perhatikan, dan langsung sebelumnya sebelum data itu saya bawa pulang, selesai Pak Wancen ngomong di situ kurang lebih 2 jam, raut muka saya tuh yang tadinya ibaratnya 5 watt. Orang kan kalau harapan hidupnya tipis kan begitu ya. Kalau ada sumar, ada pada suram gitu, jalan udah malas gitu kan, nggak bisa begini, benar nggak? Ya pakai boro-boro kayak jas budaya begini kan nggak mungkin Pak. Ya, nah pokoknya muka bawaannya jelek aja pokoknya hari itu ya. Ya nggak mentang-mentang sekali juga ganteng, nggak juga ya. Jadi waktu itu saya keluar ngobrol sama Wancen, saya cuma 5 watt aja raut muka saya, tapi begitu selesai ngobrol itu bisa 100 watt raut muka saya, terang. Nah, jadi nanti di sini saya perhatiin ya. Yang tadi datang 5 watt keluar 100 watt pasti join deh. Kan gitu kan. Lihat dari raut muka aja dulu kan gitu. Nggak usah ditanya. Kenapa? Karena saya lihat memang bisnis ini beda. Saya ngeliat seperti itu. Ada harapan baru nih buat saya. Saya ngeliat produknya beda. Produknya menabung. Nggak ada produk-produk seperti MLM. Yang kedua, perusahaannya saya lihat perusahaan besar. Kantor cabangnya sudah di mana-mana. Dalam hati saya cuma mikir gini, teman saya ada di mana-mana. Dulu waktu saya main MLM, saya terbang kemana-mana bikin kantor cabang. Tetapi saya lihat ini perusahaan sudah ada kantor cabang. Dalam hati saya cuma begini, gue nggak perlu terbang kemana-mana nih. Tapi cabangnya sudah ada di mana dan jaringan gue pasti ada di mana-mana. Alhamdulillah Bapak sekalian, saya punya jaringan 3 bulan ini dari mulai Aceh sampai Kediri, Makassar, Palu, bentar lagi Kalimantan sudah ada selama 3 bulan ini. Kenapa? Karena cabang yang sudah ada di mana-mana Bapak sekalian. Apriannya cuma di Jakarta, sekali doang ke Padang sekali sakit, ke Makassar sekali sakit. Kenapa? Nggak boleh jauh dari Monas. Kalau kayak gitu kemana-mana sakit. Kata mitra saya, kalau di kantor lain cerita deh ya nggak, ilmunya full sinyalnya kan gitu. Begitu siap terbang ke kampung orang aja, hilang aja orang muka kan gitu. Ya. Nah jadi Bapak sekalian, saya mulai jalan bisnis ini. Saya ngerti prinsip bisnis jaringan. Bisnis ini akan sangat sulit kalau seandainya orang yang kita ajak tidak sama semangatnya sama kita. Betul nggak? Dan bisnis ini akan sangat mudah kalau orang yang kita ajak semangatnya atau bahkan ilmunya lebih sama dengan kita atau lebih tinggi dari kita. Betul tidak? Ya. Nah jadi waktu itu saya ngeliatin BB saya. BB saya perasaan udah 3 bulan nggak bunyi-bunyi. Mana kalau orang jatuh begitu Pak? Bener kata Genuine MJ. Ya kalau kita lagi naik daun, siapa yang ngaku saudara? Kita lagi jatuh, lalu lagi kan gitu. BB ini nggak ada bunyinya kan gitu. Ya. Nah, jadi saya perhatiin ini BB saya. Siapa kira-kira orang yang saya mau ajak? Saya lihat, saya cari nama yang paling tinggi siapa nih di antara pemain-pemain level. Iya, kan gitu. Ya. Nah, saya lihat ada namanya Dr. Hika. Jadi kemudian saya kenal beliau.
Saya lihat foto profilnya, wih Mercedes Benz, punya Juke, keren nih. Saya iseng-iseng ngelobi. Alhamdulillah Bapak sekalian, orang sekelas Dr. Hika yang sudah punya multi level, yang punya Mercedes Benz, dan bahkan pada saat itu saya prospek beliau cuma naik motor Mio. Jadi saya bilang kendaraan saya sebenarnya beda tipis sama Dr. Hika, sama-sama segitiga. Cuma saya segitiganya nggak rebut talah. Kan gitu. Nah dia join di bisnis ini, jadi udah langsung. Yang kedua ada namanya Pak Sarno, orangnya di luar tuh, itu punya Mercedes Benz di TPI. Begitu saya ketemu sama dia di warung Padang, dia bilang Pak Priyo saya kasih fasilitas. Biasanya saya kalau main MLM dikasih fasilitas. Saya balikin ya, elah Pak, seharusnya juga gue kali ini dikasih fasilitas. Gue ketemu lu naik motor Pak. Saya bilang gitu. Tapi kalau mau oke, kalau nggak apa-apa. Daftar nama Bapak sama daftar nama saya sama. Jadi kalau Bapak nggak ambil ini bisnis, domain Bapak saya habisin. Akhirnya dia takut. Besokan dia nelfon, ya udah dia nggak apa-apa, dia nggak kasih fasilitas, yang penting jangan teleponin domain saya ya. Gitu. Nah alhamdulillah sekarang responnya luar biasa. Saya udah tebak respon bisnisnya luar biasa. Dalam kurun waktu bulan pertama saya jalani, memang waktu itu masih ribet. Jadi sebenarnya bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yang menjalankan bisnis ini dimulai dari sekarang. Kenapa? Semua infrastrukturnya sudah ada. Kalau saya belum ada yang namanya starter kit, belum ada yang namanya flip chart, terus manajemen yang masih kacau, banyak yang komplain, gitu. Nah, tetapi saya percaya bahwa bisnisnya akan suatu saat akan jauh-jauh lebih besar, gitu. Nah, akhirnya pelan tapi pasti mulai income naik. Bulan pertama saya dapat 2 juta. Saya pikir kalau di dunia multi level binary itu kecil sekali penghasilan segitu. Tapi kalau di dunia bisnis jaringan MLM murni itu udah cukup lumayan. Nah, bulan kedua naik lagi bonusnya 5 juta. Bulan ketiga kemarin saya terima 13 juta. Dan saya duduki posisi silver. Jadi cuma ada 2 orang di Indonesia Bapak sekalian. Dan saya jalankan bisnis cuma naik motor Mio saja. Jadi kalau ada yang datang ke sini pakai mobil, berarti Anda harus lebih cepat ketimbang saya, betul tidak? Ya, tepuk tangan dulu dong buat Anda dong. Ya, malu sama kendaraan juga. Kadang-kadang saya naik busway. Benar, kalau saya ngelobi orang yang lebih dari saya nih, wah saya taruh motor, saya pakai jas kaki. Saya tungguin dia pulang. Biar dia nggak tahu saya pulang naik apaan. Pernah ketahuan dari Makassar. Saya tungguin, wah orang udah pada pulang nih, tamu-tamu saya. Kira saya mau naik busway, ketemu di halte. Nggak dia naik busway juga, jadi sama-sama kapal lu kan gitu. Yang penting cerdik aja Pak Abu Nawas kan gitu. Ya, jadi baru sekalian, dan saya melihat bulan depan, insya Allah bulan depan tadi ada yang namanya dapat mobil 100 juta kali 3 omsetnya. Nah, dapat DP, dapat uang 30 juta. Nah itu nanti saya niatin mau beli mobil Pak. Jadi saya pengen beli mobilio. Ya, nah mungkin insya Allah bulan ini saya tembus. Insya Allah bulan ini saya tembus. Makanya kemarin kemarin saya ke showroom sama anak saya. Dia lihat mobilio warna putih. Saya bilang naik aja nggak pakai pede. Kenapa bulan depan Papa bawa? Iya. Nah kan enak begitu benar nggak? Ya, karena saya 2 grup saya itu sudah di atas 100 juta, tinggal 1 grup lagi. Jadi dalam kurun waktu 4 bulan, sebuah perusahaan, bukan hebatnya saya Bapak Ibu sekalian, tetapi ada sebuah sistem, sebuah perusahaan yang begitu luar biasa hebat yang telah merubah hidup saya begitu cepat. Pertanyaan saya, kalau hari ini Anda mendengarkan saya dan melihat saya bicara dan terbersit di hati Anda, kalau Apriel bisa, saya bisa, tolong orang itu tunjuk tangan. Yang ikhlas aja. Nggak perlu semuanya, yang ikhlas. Yang dengerin saya merasa kalau Apriel bisa, saya bisa, tolong tunjuk tangan. Oke, saya doain yang tunjuk tangan, insya Allah rezekinya sama Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya lihat dan saya punya mimpi di bisnis ini. Saya bilang akhir tahun saya punya target kurang lebih 100.000 member. Target saya akhir tahun 100.000 member. 100.000 member, kalau satu orang nabungnya 350.000, berarti kurang. Ya kalau ibu-ibu biasanya kan ngeliat yang riba, diskon 50 plus 20, wah rame-rame gitu kan. Milih baju kayak milih ikan asin di Siakin kan gitu. Tapi kan milih baju yang di patung dong ya kan. Yang apa gitu ya kan. Yang sepatu di etalase cuma atuh, jangan bertumpuk-tumpuk. Peot kan gitu. Ya, nah Bapak sekalian, jadi ini menarik sekali Bapak sekalian. Ya, yang penting Anda menjalankan bisnis ini. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Priyo gimana rahasia sukses? Itu sebenarnya saya cuma punya 9A. Tahu 9A? A pertama action, A kedua action, A ketiga action sampai 9.
Begitu aja rumusnya. Ya, kalau Anda papel, gimana caranya gagal di bisnis ini? Gampang. Kebalikannya 9T. T pertama teori, T kedua teori, T ketiga teori sampai 9. Ya, jadi bisnis ini bagus kan, yang penting Anda mau action. Kenapa? Bisnis ini mudah kok. Kerjaan kita cuma menabung dan mengajak teman untuk menabung. Siapa kira-kira yang nggak bisa ngajak orang? Angkat tangan. Yang sering lihat presentasi ini, ngajak orang ini susah bener nih. Ada nggak? Saya mau cemes nih. Semua. Biasanya saya bilang kalau nggak bisa ngajak orang bisnis ini, malu sama orang meninggal. Ya orang mati aja bisa ngajak orang minimal 4. Benar? Ya masa di kuburan sendirian. Minimal ada 4 orang yang kuburan matang, benar? Itu orang mati masa orang hidup nggak bisa. Benar? Kan gitu. Pokoknya ketemu orang bawa kantor, apalagi yang presentasi kan udah ada. Melihat orang bawa, semua orang bawa, yang listrik jangan berat. Kerjaan saya begitu. Saya ajak Dr. Dika ketemu Pak Wancen, saya ajak Pak Sano ketemu Pak Wancen. Jadi waktu baru-baru kan saya nggak bisa nerangin, diem aja kerjaan saya kayak ayam ketelan karet. Pokoknya bawa orang Wancen ngomong, kan gitu. Nah, di sini ada nggak yang hari ini yang ngajak sama yang diajak di bersebelahan, ada nggak? Yang ngajak ada, ya, yang ngajak mah, yang diajak sebelahnya. Nah, yang ngomong siapa? Pak Wancen kan pembicaranya, bukan yang ngajak langsung kan? Gitu. Yang ngajak langsung cuma duduk nemenin di sebelahnya. Kan kalau dia ngatur gampang, tinggal tepat. Tuh lihat ke depan. Gitu. Jangan ngajak orang ke sini, dia di luar. Begitu udah keluar, gimana tadi bagus kan? Aku lupa, tiduran ya. Gitu. Jadi temenin, bisnis ini cuma begitu doang kan, bawa temenin. Lama-lama kaya, bener nggak? Kayak saya nih ngomong begini-begini aja. Ada mitra saya bilang, saya malas dan panggil ngomong. Kenapa omongannya begitu-begitu aja? Saya bilang, tuh yang begitu-begitu aja gak hafal-hafal. Gimana omongan gue ganti-ganti, udah tambah benar. Gak apa-apa yang begini-begini aja, betul apa tidak? Ya, yang